panitia yang diduklah urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat pula saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, sipil, militer, TNI ataupun Polri yang hadir ataupun yang mewakili, terutama Bapak Kepala Desa hadir. Bapak Kepala Desa hadir beserta seluruh staf dan jajarannya yang kita hormati. Mudah-mudahan kita doakan semoga para pimpinan kita dari paling atas sampai paling bawah, dari paling kanan sampai paling kiri, Allah berikan taufik dan hidayahnya, amin, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang cinta terhadap Islam dan umatnya, yang sayang dengan negeri dan rakyatnya, amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan pada malam hari ini saya sampaikan kepada segenap yang hadir daripada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, adik dan kakak santriin wa santriwati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara spesial dan istimewa salam perjuangan, salam persaudaraan, salam persahabatan saya sampaikan kepada sahabat saya yang selalu setia menemani saya ketika datang ke wilayah selatan, yaitu daripada Front Persaudaraan Islam FPI Lebak Selatan, dan juga dari kawan seperjuangan kami yaitu daripada Brigade Badar 313 dan ormas-ormas yang lainnya. Ya Allah, kumpulnya kami di tempat ini mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya Allah, jadikan ini wilayah dengan rahmat-Mu, wilayah yang tambang thayyibah, amin, wilayah yang penuh dengan barokah, penduduknya jadi ahli ibadah, rizkinya melimpah ruah, segala urusannya mudah, kelak ketika wafat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini untuk melepaskan semua status kita. Mau ini aparat, mau pejabat, mau rakyat, sama kita duduk di sini dalam rangka pengajian dan untuk mengekspresikan, menunjukkan rasa kecintaan kita kepada Nabi. Betul. Oleh karenanya pada malam hari ini kita ngaji. Setuju? Setuju kita ngaji? Ibu bapak, sungguh beruntung orang yang tertanam di dalam hatinya ada rasa cinta kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena seseorang tidak akan mendapatkan rahmat Allah kalau dia tidak cinta kepada Nabi. Karena menuju Allah hanya ada satu pintu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya Nabiullah Adam alaihi salam ketika ingin diterima tobatnya, bahkan ketika mau melangsungkan pernikahan harus membaca sholawat kepada turunannya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kumpul di sini dalam rangka menunjukkan, nembongkan, mengekspresikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus gembira, kita harus bahagia, dan kita harus berkorban apa yang kita punya. Contoh semua masyarakat yang ada di Cilangkap ini, hartanya, pikirannya, tenaganya, terutama saat ini waktunya dikorbankan. Untuk apa? Karena rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cinta inilah kita mengharapkan syafaat Rasulullah. Dengan cinta inilah kita mendapatkan rahmat dan barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman saat ini, kalau bukan atas rahmatnya Allah, kalau bukan atas karunia Allah, kalau bukan atas karena pertolongan Allah, wallahu a'lam, entah kita jadi apa. Benar tidak? Apalagi zaman saat ini, zaman akhir, di mana zaman akhir umat manusia tidak peduli lagi soal benar dan salah, tidak peduli lagi soal adil dan jahat, tidak peduli lagi soal halal dan haram, tidak peduli lagi soal hak dan batal. Tapi alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, masyarakat Cilangkahan kompak serempak bersatu menunjukkan rasa cinta kepada baginda. Dengan inilah kita insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ayat Allah, di mana ayat ini mengingatkan kepada kita di akhir zaman bahwa kita hidup saat ini yang saya rasakan dan saya mendapatkan sering pengaduan, perasaan serba susah, serba sulit, serba sempit, hilang kepercayaan antar sesama, hilang amanah di antara kita. Betul? Ada apa dengan ini? Padahal khususnya di wilayah Cilangkap, umumnya di seluruh Indonesia, mayoritas umat Islam. Betul? Umat Islam di mana-mana. Kalau bahasa anak sekarang, di mana ada oksigen, di situ ada umat Islam. Padahal umat Islam adalah orang-orang yang mulia. Umat Islam orang yang dijamin kebahagiaannya. Tapi kenapa pada saat ini banyak yang sengsara? Saya ingin menyampaikan ayat ini dalam rangka untuk introspeksi. Bagaimana kita menjadi umat Nabi yang hidupnya mulia, bahagia dunia dan akhirat. Karena saya yakin apapun statusnya kita yang ada di sini, mau itu aparat, mau itu pejabat, mau itu ulama, mau itu rakyat, semuanya mengharapkan satu, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi yang kita rasakan saat ini perasaan takut, khawatir, prihatin. Betul? Yuk introspeksi. Jangan-jangan ada kesalahan yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah pernah mengingatkan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Sampai dijelaskan kemarin nanya, jelaskan ulang di ayat, surahkan ulah di ayat, cek abdi mah mending ulah perih rasanya. Pokok nama alamatan ditampilin kukurut kabogoh kajen kiai na dihantem ku ayat dia, presiden, DPR, polisi, TNI napi kekalura beak dibebek ku ayat dia, masyarakat Cilangkap dijotosan ku ayat dia. Menjaga dulu yakin maklum daerah lima daerah Jawara Saur Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Man isim mausul min siyagil umum, bisa digunakan untuk satu orang, bisa lebih dari satu, bisa untuk satu pribadi, bisa untuk keluarga, bisa untuk satu negara. Wa man a'rada, siapapun di antara kalian, a'rada an dzikri, berpaling dariku, kata Allah. Maksud an dzikri ada beberapa tafsiran. Bisa diartikan an dzikri ay anil Quran. Hai umat Islam, siapapun di antara kalian berpaling dari Al-Quran. Ada penafsiran yang lain, Islam. Hai orang beriman, siapapun di antara kalian berpaling dari Islam, berpaling dari ajaran Islam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya buat mereka yang coba
coba berani berpaling dari Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Islam. Bahkan di tafsir yang lain ada sholawatil maktubah, berpaling dari sholat 5 waktu. Batur mah sholat main nama jojong main nongkrong, batur mah maca Quran main nama maca koran, batur mah memperjuangkan Islam main nama kakalah main jablay. Bukannya berbuat keadilan, malah berbuat kecurangan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah, bagi mereka yang melakukan itu kesusahan yang akan Allah timpakan kepadanya. Inilah mungkin salah satu permasalahan yang kita hadapi wahai umat Islam saat ini. Kita mayoritas di Indonesia, kita mayoritas di Cilangkahan, kita mayoritas di Banten, tapi kenapa umat Islam selalu diinjak-injak? Betul? Jangan-jangan ada kesalahan di antara kita. Coba kita tanyakan kepada Presiden. Wahai Pak Presiden, kami yakin engkau sebagai Presiden menginginkan rakyatmu sejahtera, betul? Tapi kenapa bukan sejahtera yang didapat, justru apa di mana-mana? Jangan-jangan ada kewajiban yang engkau tinggalkan kepada rakyatmu. Jangan-jangan engkau cuma pintar berjanji sebelum dipilih. Ketika dipilih engkau lupa dengan janjimu. Dulu kau berjanji apabila terpilih jadi presiden, bersumpah dan berjanji untuk mensejahterakan rakyat. Tapi kenapa tiba-tiba pajak melambung tinggi di mana-mana? Bagaimana mau rakyat sejahtera? Yang ada malah sengsara. Jangan berpaling dari Allah, berpaling dari kebenaran. Kita tanyakan pula pada DPR. Wahai Pak DPR, dulu sebelum kau dipilih berjanji, kalau engkau terpilih jadi anggota Dewan RI, engkau akan memprioritaskan rakyat, engkau akan memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Tapi kenapa ketika engkau sudah jadi presiden, rakyat dianggap tolol? Cara-cara yang dipilih tanggurak darah dia. Masyarakat membeli jadi cokok pakai sembako, dipaksa, bahkan sampai kepala desa turu, lalu pemilih siap dari sembako. Tapi ketika jadi presiden, ketika jadi DPR, kenapa kau malah menyesalkan rakyat? Ketika rakyat berdemo, kau malah menyalahkan rakyat. Aida dia yang aku mah gitu. Kita tanyakan kepada anggota DPR. Rakyat menginginkan agar orang-orang korupsi asetnya disita diambil oleh negara. Bukan yang kau sahkan, malah engkau menginginkan tanah rakyat diambil oleh negara. Kebun sawah 2 tahun tadi garap dan dicokot ke negara. Mau garap kening 3 bulan tak ada aktivitas, bakal dibekukan. Innalillahi. Yuk kita tanyakan juga sama kiai, kiai ulama, kiai. Saat ini hampir di setiap RT ada kiai, ada pesantren, ada ulama. Betul. Tapi kenapa masyarakat belangsang sengsara? Coba introspeksi diri. Maksiat apa ulama yang kau biarkan? Kemungkaran apa di tengah-tengah masyarakat kau biarkan? Apakah adanya judi online kau diam saja? Adanya perzinahan kau diam saja? Adanya mabok-mabokan kau diam saja? Padahal ulama sabai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi tidak akan membiarkan umatnya celaka. Kenapa kiai tidak membiarkan umatnya celaka? Kiai lain pasti ini ngomean masyarakat. Nama siap diarahkan karena to'at, mungkar diarahkan karena malu, nu dipastikan berdekat. Sampai ini meludah jadi permasalahan. Baheula mau dicekel kuaing kunan si et, kunan anu si eta, cenah ipokna. Hewa mereka masyarakat, jurik lain kiai begitu mah. Ayo introspeksi diri. Ulah nyalakan masyarakat, baik introspeksi. Kenapa? Karena ulama adalah orang yang harus paling peduli terhadap umat.
masyarakat maksiat jojong baik, masyarakat melakukan kemungkaran diantepkeun baik, jadi ditindak sosial diajak ngariung. Saudaraku, ulama warasatul anbiya, pejabat pemerintah itu punya pertanggungjawaban kepada Allah dan Rasulnya. Di sini tertera bagaimana kita bisa meneladani akhlak pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Coba temannya naon jadi temannya. Sejarah keteladanan ilmu pengetahuan. Subhanallah. Dulu, mari kita mulai dari sejarah. Dulu 15 abad yang lalu, ketika Rasulullah diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat manusia yang saat itu ada di ruang lingkup wilayah Mekah. Saat itu kondisi umat manusia sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Tidak peduli halal dan haram, benar dan salah, hak dan batil tidak diperdulikan. Yang penting kekuasaan, yang penting harta banyak, yang penting dianggap tokoh dan gagah. Akhirnya Allah sampaikan kepada umat manusia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ketika umat manusia pada zaman jahiliyah, batu disembah, kayu disembah, karuhun disembah, Allah tidak diperdulikan, para ulama tidak didengarkan. Akhirnya Allah nyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hei umat manusia, hei orang Arab, hei orang Mekah, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, kalimah isim nakirah. Di sini memberikan faedah ta'zim, seorang utusan yang agung, seorang utusan yang sangat mulia, seorang yang utusan yang sangat istimewa, sehingga siapapun di antara kita ingin menjadi manusia yang agung, ingin menjadi manusia yang mulia, tidak ada cara, harus meneladani beliau Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin hidup bahagia, kalau kita ingin mulia, kalau kita ingin luar biasa, kalau kita ingin berwibawa, maka ikuti suri tauladan baginda Nabi, saudaraku. Kenapa? Karena Allah mengatakan Rasulun. Syekh Nawawi Al-Albani dan tafsir Munirnya menafsirkan Rasulun ay azimus sya'ni, seorang manusia yang agung perangainya, yang agung tutur bahasanya, yang agung akhlaknya, sampai saking agungnya sudah 15 abad tetap umat Islam merayakan hari kelahirannya. Betul? Soekarno hebat ya? Bung Karno hebat ya bagi Indonesia? Ayat setiap tahun orang Cilangkahan urunan memperingati hari lahirnya Bung Karno. Ayat Pak Harto gagah deh, ayat memperingati ulang tahun Pak Harto. Ayat Habibie gagah deh, Gus Dur gagah deh, Megawati gagah sebagai presiden. Betul? SBY gagah sebagai presiden, Jokowi sedua periode 10 tahun. Ada gak yang memperingati masyarakat ulang ulang tahun Jokowi? Ayo. Tapi di mana-mana umat Islam setiap bulan Maulid selalu urunan merayakan Maulid Nabi. Betul? Ini menandakan betapa agungnya kita punya Nabi, betapa agungnya kita punya Rasul, betapa agungnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad selalu diingat oleh umat? Kenapa Nabi Muhammad begitu sebagai di mata umat? Karena Nabi Muhammad ada satu sifat yang sangat luar biasa, azizun alaihi ma anittum, asyakun syadidun ala hadar rasul ma afittum. Maksudnya apa? Karena di dalam diri Nabi Muhammad, manusia yang paling peduli kepada umatnya, kepada manusia adalah baginda Nabi Muhammad, saudara. Contoh, andaikan, namun mustahil, namun ingat mustahil, ini sebatas ngomong.
andaikan kita semua yang ada di Cilangkahan diselamatkan oleh Allah dari siksaan neraka dengan cara Nabi Muhammad harus menjadi ahli neraka, Nabi kita siap masuk dalam neraka. Yang penting kita menjadi ahli surga tanpa neraka. Hebat gak kita punya Nabi? Gagah gak kita punya Nabi? Contoh paling peduli seorang ibu terhadap anak, betul? Ibu sayang ke anak, peduli ke anak. Ngaco saha anu pernah di dia ibu-ibu sujud nongeng tengah peting ke Allah selama sejam tercekat-cekat ataupun setengah jam lah tercekat-cekat ngadoakan anaknya supaya mulus rahayu berkah selamat dunia akhirat. Ngaco saling orang setengah jam. Alhamdulillah ada satu orang di sebelah sini, ada 1 jam, ada 2 jam, ada sujud kepada ada seorang. Mudah-mudahan ibu ini solihah, amin, keluarganya barokah, amin. Rasulullah demi menyelamatkan umat, demi membela umat nanti di hari kiamat, sujud kepada Allah di bawah arasnya. Dalam satu cerita 40 tahun, saudara. Tercengkat-cengkat Rasulullah cari muntah-mentah ke Allah supaya umatnya diselamatkan. Inilah pemimpin yang hebat, inilah seorang figur yang luar biasa yang harus kita teladani, saudara. Betapa pedulinya Rasulullah sehingga harisun alaikum bil mu'minin. Dan bukan hanya peduli, Rasulullah action terjun di lapangan. Rasulullah syakut sadid, merasa menderita yang dahsyat ketika melihat umat ada dalam kebahayaan. Andaikan umat belum mengenal Allah, Nabi sangat sedih. Andaikan ada orang beriman keluar dari syariat Allah, Nabi sangat sedih. Sedangkan ulama warasatul anbiya, contoh Nabi, wahai para ulama, wahai para kiai, wahai para anggota DPR, wahai polisi, wahai presiden, wahai TNI, kalau ada rakyatmu, kalau ada umatmu yang masih tersesat di dalam kesesatan, kalian harus tidak enak tidur, tidak nyenyak tidur, tidak enak makan. Contoh kiai, ulah ngager-ger baik kere, ulah pibratring eta sare, lamun masyarakat masih resep karena maksiat. Ieu mah masyarakat maksiat diantepkeun bae, masyarakat ngalakukeun kamungkaran dijojongkeun bae. Hati-hati, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kiai, presiden, DPR sampai kepala desa bakal ditanya ke Allah, diminta pertanggungjawaban, saudara. Jadi yuk tanya juga kepada masyarakat, wahai umat Islam di Cilangkahan, di Indonesia mayoritas umat Islam, betul. Tapi kenapa Indonesia begitu susah? SDM di mana-mana, SDN-nya luar biasa, tapi kenapa sengsara dan terus sengsara sampai rakyat dicekik oleh pajak, betul. Ada menteri Oon bilang pajak itu kan sama dengan zakat, banget sih ya. Jauh amat pajak dan zakat. Ai zakat mah dibikin ke fakir miskin, ai pajak mah menang nyokot nanti fakir miskin. Bener tak? Lamun zakat dibikin ke fakir, ai pajak menang nyokot, menang ngerampok di fakir miskin. Eta menteri itu belegug deh, tolong ngote. Aju presiden aja jong baik dipecat eta menteri, cager tagering eta presiden. Aju DPR nang aju jong baik cager tagering. Aju dipilih bae kurang Cilangkahan, cager tagering. Jadi gratis. Ada apa dengan ini semua? Tidak mungkin Allah menimpakan kesusahan kepada umat Nabi. Terkaharti umat Rasulullah bakal susah balangsa, terkaharti kalau tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh umat tersebut, betul. Mana kesalahannya? Jangan-jangan kita berpaling dari agama Allah dengan cara tidak taat syariat Allah. Kita sholat kakalah ente, kita puasa kakalah ente, kita ulama mau kakalah tanderan mereka, kita ulah judi kakalah judi online.
main ibu-ibu. Karena disetak bagi ku salaki, padahal masalah ibu-ibu. Nan salah na pukul salaki keripu, salaki kerbingung, kakal minjem duit ke Bang Emok dia tak. Aing ngom aing minjem, tapi beda aing mayar ngagegenceun ke salaki. Diamuk ku salakina, kakalanyeun status suamiku begitu kejam. Orang ada salah ibu, jadi sok ada Bang Emok. Benar. Ya Allah, mudah-mudahan dulur abdi sing balaleung hartana halalan thayyibah amin. Sing jauh tina rentenir Bang Emok jeung riba yang lainnya amin. Ya Rabbal alamin. Jauh dari syariat, jauh dari agama. Salaki usaha, itu menang duit bebek ka pamajikan. Aing menang duit kakak pakai nyawer biduan. Ayat lalaki gitu. Bola onde. Dipenta mah ku pamajikan jeung abah sore jeung anak sama kok kuat dipolototan eta pamajikan. Sia mah asal aing mah ku beuki-beuki teh kadang baso mah saminggu bae teu baso paek sia mah cenah kok. Ayat lalaki gitu. Pamajikanna geus hees neuteulih bari marane anak si lalakina kieu bemen judol. Ayat gitu. Eta lalaki kitu cager teh geuring. Cager teh geuring. Ibu ang boga pamajikan boga salaki cager. Lamun hayang ibuna kudu cager teh heula. Gitunya. Ibu mah aing ngomong sayang ka pamaka salaki. Aing ngomong rindu ka salaki, aing pagawean ngalieurkeun ka salaki. Emang makhluk paling aneh itu cuma ibu-ibu. Teu aya deui di alam dunia makhluk paling membingungkan adalah ibu. Salah ge bener bae. Sok gerak ya, orang naik motor atau naik mobil paling tipu eta lu di hadapan ibu-ibu mau motor. Teu bisa dipercaya. Sanadkan sen kiri eta masih mangmang ka kiri tapak ka kanan. Karena banyak ibu-ibu sen kiri belok kan, sen kanan belok kiri, geus katubruk hampura, moal men hampura teh ibu. Pak kalau melak cangkeng, aing mata sia dan di mana gitu. Sakit gede gak ieu aing teh bener enggak? Gitu teh ibu-ibu. Makhluk paling aneh emang ibu. Ibu makhluk paling membingungkan adalah ibu. Tapi tenang Bu, tanpa ibu-ibu bapak-bapak lebih aneh. Tanpa ibu-ibu bapak-bapak lebih menderita, betul. Makanya tenang Bu, jadi ibu-ibu itu luar biasa. Andikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi ketika kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari Al-Quran, jauh dari ulama, jauh daripada para kiai, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah akan menimpakan kesusahan dan kesusahan bagi kita semua. Na'udzubillahi min. Berarti bagaimana agar kita tidak susah? Bagaimana agar kita tidak sulit? Caranya gampang. Jangan berpaling dari Allah. Jangan berpaling dari Islam. Jangan berpaling dari Al-Quran. Jangan berpaling dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang. Tidak sulit. Perintah agama laksanakan, larangan agama tinggalkan. Ieu mah sulit mu, ai pagawe perintah agama ditinggalkan, larangan agama dipigawe. Betul. Oleh karenanya dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Bagaimana caranya kita ikut Allah? Bagaimana caranya kita ikut Nabi? Kan kita tidak menemui Nabi. Nabi sudah 15 abad yang lalu meninggalkan kita. Bagaimana kita tahu bahwa ini perintah Nabi? Bagaimana kita tahu bahwa ini larangan Nabi? Caranya adalah jangan jauh dari para ulama dan kiai. Karena ulama dan kiai inilah yang akan menjelaskan ini loh perintah Nabi, ini larangan Nabi. Jadi kalau betul kita cinta Nabi, betul kita ingin mengikuti Allah, ingin berdekatan diri kepada Allah, maka caranya harus ikuti para alim ulama. Jadi siap ikut ulama, siap ikut ulama. Rekumaha ikut
eta kiai nyebutkeun ieu teh perintah Nabi, moalnya eta kiai nyebutkeun ieu teh larangan Nabi. Lamun urang mah teu daek ngaji, siap ngaji, siap ngaji. Tapi ingat ibu bapak, 15 abad yang lalu Rasulullah pernah mengingatkan kita, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti di akhir zaman akan tiba suatu waktu, akan terjadi suatu masa di mana umat Islam yafiruna minal ulama wal fuqaha, jauh berlarian ngajar rarauhan para ulama jeung para kiai ahli fikih. Maksud jauh lalumpatan lain kieu, asal aya kiai datang lumpat, aya ustaz datang wacil lain. Yang dimaksud itu adalah umat Islam tidak lagi mau mendengarkan nasihat ulama dan kiai. Bahkan bukan hanya tidak mau mendengarkan, nasihat ulama dianggap provokator, nasihat ulama dianggap provokasi. Betul tidak? Bahkan tidak sedikit, bukan hanya tidak dianggap provokasi, bukan hanya dianggap provokator, tetapi justru ulamanya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Terjadi nggak saat ini? Terjadi nggak saat ini? Nasihat ulama sudah tidak diindahkan, nasihat ulama dianggap provokasi, ulamanya dianggap provokator. Wal fuqaha dan ahli-ahli fikih sudah dijauhi. Artinya apa? Umat Islam geus udara raek make hukum fikih, cek fikih. Hei awewe ulah reuneuh aya can boga salaki mah. Ieu mah reuneuh bae teu boga salaki ge. Aya tanu kitu. Lagah eta awewe. Batur mah awewe teu bekal teu bisa reuneuh lamun teu boga salaki. Kumaha naon teu boga salaki ge reuneuh gagah teu. Cek hukum fikih ibu-ibu ulah sok ngariungan bae Bang Emo. Kalau ngabalikeun ka kiai Allah kiai bicara bae ngalarang ngariung dina Bang Emo. Ai ulama tuh inyeuman kami ku kiai. Eta gitu ibu-ibu. Kalau ngomong kieu Allah kiai kami nu nyieun, kami nu nginyem, kami nu mayaran kunaon kiai anu bawel. Kakal ngabalik-balikeun ka kiai. Terjadi tadi zaman ayeuna. Terjadi tidak di zaman saat ini. Apabila umat Islam sudah menjauhi para alim ulama, nasihat ulama dianggap provokasi, fatwa ilmu fikih dianggap berintangi, fayabtaliyahumullahu bithalati bariyatin. Allah akan menurunkan 3 bencana kepada orang iman beriman tersebut. Allah akan menurunkan 3 malapetaka kepada orang beriman, kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yarfa'ullahul barakat min kasbihi, hilang keberkahan. Keluarganya tidak berkah, duit maloba tapi nu aya susah jeung susah. Aisi itu mah jahil aku pas-pasan tapi ku senang kadang rumah tangganya itu berkah. Iya mah duit loba brok nu jieu brok di pantrong ngalaya di tengah imah si cabe di pipir si jambong di kolong imah pangeup pamilikan beuneuh susah we susah doa ya. Hilang keberkahan. Seorang ibu dan bapak bersetubuh ingin punya anak, anaknya ingin berkah, betul? Begitu boga anak lain mah timbul keberkahan, justru anak maka kalah mencit ke korban. Bapak begitu. Yarfa'ullahul barakata min kasbi, hilang keberkahan. Usaha-usaha kita, tarekah-tarekah orang, kasab-kasab orang, tidak ada kebaikannya sama sekali. Ini yang disebut hilang berkah. Masjid mah agreng, masjid mah gede, anu usiana eueuh. Itu kurang berkah. Oh, kita nyeun masjid mah kompak kabehan. Nutara ka masjid di ayah ngan sayang begitu masjid geus anggeus tara ka masjid ayam ke ka masjid geus digotong deui kulubaan. Itu namanya hilang siap penuhi masjid, siap berjamaah di masjid, siap makmurkan masjid, takbir, hilang keberkahan.
Bila mana terus ulang dari umat Islam kompak serempak bersatu memilih satu pimpinan dengan harapan berkah, pimpinannya karuniaan ka rakyatna, pimpinan karuniaan ka masyarakatna. Begitu dipilih dari pimpinan kakal cekekan ke masyarakat, kakal berbuat aniaya kepada rakyat. Ya Rasulullah barakatuh bil kasir. Ya Allah, limpahkan kami anugerah keberkahan, amin ya Rabbal. Yang kedua, yusallitumullahu sultanan zalimah. Apabila orang beriman, apabila umat Nabi jauh daripada para alim ulama, nasihat ulama tidak didengarkan, ilmu fikih tidak diamalkan, yusallitumullahu sultanan zalimah, umat Islam akan dipimpin oleh pemimpin anu geblek. Umat pemimpin anu geblek, bukan presiden, lain mah mensejahterakan rakyat, kakalan yang serahkan rakyat. Bukan DPR, lain mah memperjuangkan aspirasi rakyat, kakalah menganggap tolol ke masyarakat. Bukan polisi, lain mengamankan ke masyarakat, kakalah menjadi penjahat masyarakat. Bukan TNI, bukannya mengamankan rakyat, malah berbuat biadab kepada rakyat. Bukan kiai, lain memperduli ke masyarakat, kakalah peduli ke berkah. Hilang keberkahan. Punya pimpinan yang zalim, betul. Ayo tuh gitu. Kongo di zaman ayeuna terkait ngomong-ngomong masalah pemimpin zalim sengadanya. Kula rek ngelingan, mungkin masyarakat lebih tahu jaboga TV, kula mah teu boga, bahwa saat ini di mana-mana terjadi huru-hara, betul. Kula nitip amanat ulah kabawa ka mahkamah. Tolong para kiai jaga umatnya. Tolong Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa jaga masyarakatnya. Bapak Polisi, Bapak TNI jaga Cilangkahan. Jangan sampai Cilangkahan ini tersusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terpugu-pugu ngajak demo ke DPR, terpugu-pugu ngajak demo ke Presiden, terpugu-pugu ngajak demo ke Polri. Hati-hati, kalian bisa dimanfaatkan, saudaraku. Situasinya tidak jelas, situasinya tidak kondusif, situasinya bias. Oleh karenanya jaga ketenangan, jaga diri, jaga keluarga, jaga kampung, jaga wilayah. Siap itu kita laksanakan semua. Takbir. Terus kami kudu kumaha, tunggu komando ulama dan kiai. Para ulama, para kiai, para habaib terjojong baik. Saat ini mereka diam bukan diam, tapi sedang memantau. Sedang memantau. Apakah kekacauan ini akan berlanjut atau kekacauan ini bisa dihentikan? Kalau memang negara sudah tidak bisa menghentikan kekacauan, ini bahaya besar, betul. Bisa-bisa Indonesia tidak ada, betul. Yang ada nanti negara Jawa, yang ada negara Sumatera, yang ada negara Kalimantan. Na'udzubillahimin dzalik. Oleh karenanya, andaikan negara kita dalam bahaya, negara tidak bisa menyelesaikannya, rakyat harus turun ke jalan untuk tetap menyatukan ini negara di bawah komando habaib dan ulama. Siap ikut komando ulama, siap ikut komando habaib. Kata habaib diam, siap kita diam. Kata ulama diam, siap kita diam. Kata ulama habaib bergerak, siap kita bergerak. Takbir. Tapi saat ini jangan dulu ulah kita. Karunya coba tinggal di TV. Ayah mahasiswa darah demo, ayo dijotosan, digebugan ku polisi, bener. Padahal nggak demo polisi, demo DPR, beak digebugan ku polisi. Dan kita melihat video yang lain, pingersen polisi yang begitu gagah, yang begitu berwibawa, dijotosan, digebukan di polisi. Akhirnya polisi, TNI dan rakyat yang diadu, betul. Pak Polisi, kita bukan domba. Rakyat, kita bukan domba. Oleh karenanya kita bukan domba, jangan mau diadu. Rakyat datang untuk menghentikan DPR berbuat zalim. Oleh karenanya Pak Polisi bantu, biar Bapak Polisi nggak diadu dengan rakyat. Betul nggak? Caranya kumaha? Enggak cicing ulah nyerang kami tuh, nu dibeli mah itu gitu. Iya mah tungtung nu demo digebugan, nu demo balas dendam, gebugan polisi deh bae. Masya Allah, masyarakat karunya teraniaya, polisi hilang wibawa, koruptor nak berleha-leha. Ayo begitu. Di mana? Lain di Indonesia tamat di Konoha. Indonesia mah alhamdulillah tentram ayam eta mah tadi diceritakeun eta mah keur cerita negeri Konoha.
Yang negeri Konoha, negerinya para ninja, Presiden Hokage, sanu gagahan Naruto, tadi lain keur ngomongkeun negara Indonesia, keur ngomongkeun negara Konoha. Paham? Bu, di Konoha, ya cerita Konoha, untung urang mah hidup di Indonesia. Eta presidennya alamat anu di Konoha. Keur memeh jadi presiden mah baheula tah. 10 tahun 5 tahun yang lalu. Dengan lagi aya deui kitu tadi Konoha ge presiden rada minculan deui. Pokona mah memeh jadi presiden mah janji na ngaburudul. Lamun terpilih jadi presiden, beas moal naik. Beas murah, sembako murah, dipilih ke masyarakat. Padahal geus dielingan ku kiai, ulah pilih si eta mah polomo. Berhubung dibere tiwung, berhubung diberi sembako, dipilih baik. Akhirnya begitu jadi presiden, beas tadinya 7.000 jadi 17.000 di Konoha mah ibu. Untung kurang mah di Indonesia beas kan 2.500 kilo nabunya. Di Konoha ayeuna lamun hayang pulen beasna 17.000 minimal bu. Kurang mah untung hidup di Indonesia. Bahkan aya deui calon presiden lamun terpilih jadi presiden di Konoha ieu disebut Hokage ngan sepakati we ieu presiden. Lamun terpilih jadi presiden maka engke pajak turun. Begitu jadi presiden can menang 1 tahun pajak melambung tinggi di Konoha bu. Sampai masyarakat saeutik anu androk lagi ilu ngangkat bu. Gara-gara pajaknya ngangkat. Untung sama di Indonesia nya lain di kono mah balangsa. DPR nya nyebut tolol ke masyarakat, hayang mah dipilih ke masyarakat, geus dipilih nggak tolol kanu pilih, tolol kanu milih, tolol ke DPR gitu. Aduh kurang dipilih baik. Berarti tiga wari karep kudu waspada ge. Lamun dielingan ku ulama, dielingan ku kiai, kita ulah milih si eta turutkeun. Ieu mah ku ulama ku kiai di bejaan ulah milih si eta. Kakal ngabalikeun ka kiai. Alah kiai dan ieu itu geus jadi masalah bae, mending ieu leutik-leutik ge karasakeun roh. Ayat anu gitu. Malahan di wilayah di Konoha loba kiai anu geblek deui. Kupida diberi semen 15-an, angpok 5 juta, calon tukang mabok didukung baik. Bahkan kuat sampai tahajud tengah penting, bahkan kuat sampai minta bayaran ke masyarakat pengajian. Ibu-ibu, bapak-bapak selama iya abah magang ngaji nyorang minta upahan can ayeuna mah abah rek minta upahan naon ba upahna pangmilih ke nomor sanu aya teh gitu kayak di Konoha sama akhirnya ditembak ke masyarakat abah hampura kami mau milih si eta nya si eta macam lagi polomo kumaha cek kiai ulah deuleu si eta na deuleu abahna bae. Pantesan cek Nabi sinfani minan nas idza salaha salahan nas wa idza fasada nas al ulama wal umara. Dua pilar di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah umat. Lamun dua pilar ieu eceg insyaallah umat eceg. Lamun dua pilar ieu geblek insyaallah umat geblek. Siapa dua pilar ini? Pertama al ulama, pertama para kiai, wal umaro, kedua para pejabat. Lamun kiai dan pejabat ecrek, masyarakat bakal ecrek. Tapi lamun ulama dan pejabat ieu geblek, masyarakat albatah geblekna. Bener tuh? Atau rek umat milih anu geblek jadi arahkan ku kiai anu geblek, bener tuh? Ta eta kiai nu kitu ngaranna kiai imanuhum bi ampropihim. Kiai imanuhum fi kardusihim. Kiai imanum pulus wa illam yakunil pulus la leuleus hata mampus. Eta mah di kono alhamdulillah di
Indonesia mah terutama di Cilangkah moal aya kiai model gitu, bener gak? Eta mah carita keur di kono kahar deh. Nah berarti kiai pejabat lamun masyarakat mung riweuh, lamun masyarakat hayang adem, wayahna pejabatna kudu ecreug, kiaina kudu ecreug. Ngan memeh pejabat ecreug, kiaina nu kudu ecreug dieu lah. Karena lamun kiaina geblek pasti pejabatna ge geblek, lamun kiaina ecreug pasti pejabatna ecreug. Nah soalna karena lamun kiaina ecreug ngarahkeun ka masyarakat moal kita milih anu geblek. Kari-kari kiaina ditahan milih anu geblek berarti kiaina bagor dah kieu mah kiparu ya. Mageblek-geblek kiai, mageblek-geblek pejabat. Tuh aya nu ngarekam. Putar kembali, kula ngageblek-geblek tante ka kiai jeung ka pejabat. Teu kula mah nu ngageblekkeun mah urang Cilangkahan. Kula mah sekedar nanya doang. Lamun pejabat model kitu geblek teu. Tuh urang dieu kan. Haju kiai nak ditahan milih pejabat anu geblek deh. Tuh orang dia kan kula masa sekedar nanya. Terus misalnya kula deh ngajakan masyarakat si tangga dukung kanu geblek, kula geblek deh. Kula baiknya digeblekin. Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan kami hari dia semula kita geblek kami. Ya Rabbal Alamin. Katilu, ini yang paling menyakitkan. Ketika kita jauh daripada ulama, maka pertama hilang berkah, kedua dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang ketiga paling menyakitkan, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, na'udzubillahi min dzalik. Mati dalam keadaan kafir, su'ul khotimah, na'udzubillahi min. Kenapa disebut paling mengerikan ibu bapak? Karena lamun urang maut dina iman, sageblek-geblekna urang pasti jadi ahli surga. Sabager-bagerna urang lamun maut teu mawa iman pasti jadi ahli neraka. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu min syarril aqibati wa su'il khatimah. Contoh, perhatikan baik-baik supaya ulah salah paham. Misalnya di Cilangkahan ayah jalma geblek, contoh bikang behlanan lah, ayah awewe jadi jablay, nyawa jablay, jambu batu biak kulalay, belama disebut dongdok, menyang kedong biak kucok, codot, lalu diberani sebenarnya ucing gering, nyawa ucingnya gering, hapuk deh. Misalnya di Cilangkahan ayah awewe jadi jablay, tengah peting ker ditumpakan kulalaki 10-an. Parah teh tapi kan karena ke 10-an paeh tapi kan, tapi paeh namawa iman, maut namawa iman. Ibu eta jablay anu model gitu maut namawa iman dijamin pasti ahli surga. Atau ayah pemuda goblok, tukang bobok, tukang taro, tukang merosot dengan tali anrok, ngari asal ayah yang orang molohok neak di dorojok. Ayah pemuda Cilangkah mabok, keur mabok naik motor, digas nonton paeh eta pemuda. Tapi paehna mawa iman, mawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dijamin eta pemuda pasti jadi ahli surga. Itulah kehebatan orang beriman. Makanya ketika orang mati bukan dalam keadaan iman, artinya dia matinya tidak dalam keimanan, menjadi ahli neraka. Tapi sejahat apapun orang beriman, ketika mati dalam keimanan, dijamin menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekurang Cilangkahan ieu da kiai nu kieu nu ditiangan ge. Asana kiai di kami maku kereng-kereng teuing. Hei ibu-ibu, ulah mun berbuat jinah nembongkeun buuk salemar ka deuleu ku lalaki gue mahrum 70 tahun digantung lagi di neraka. Bener gak? Hei para pemuda,
anu sok mararabok geura tobat dalaria lamun teu tobat kaburu paeh haram asup ka surga wajib asup ka neraka bener teu ai cetipah tukang zina paeh keur zina tukang mabok paeh keur mabok asal mawa iman pasti asup ka surga ieu kiai mah nu kieu tungtuna kan salah paham dah pesta ceki paru ge zina halal mabok halal haram najis aing teu halalkeun kana zina teu aing teu halalkeun kana mabok aing mah ngomong ge kieu tukang zina paeh keur zina tukang mabok paeh keur mabok asal mawa iman pasti ka surga teu kieu los tak mabok los tak zina asal iman haram najis teu kudu ngomong itu paham jelas karti tapi eta kiai kami di dia ngomong tadi gitu bener tak salah bener eta kiai di dia berarti kiparu ge salah kiparu aya manu salah teu salah pula ge jak ulama ngomong ge pasti ahli kasur pasti asup surga ngomong ge gitu ai kitu kumaha permasalahanana jalma sebesar apapun dosanya selama dia membawa iman pasti ka surga ngan ka surgana eta langsung apa ulin heula ka neraka segitu doang masalahna jadi aya ulama ngomong ti hulu kiai mah ngomong ti hilir geus nama kitu-kitu tukang mabok tukang zina haram ka surga pasti ngerebek ka neraka ngan eta geus di backlin geus di laundry dicuci saseuneu cek di neraka aya cahaya iman dicokot ku malaikat dibawa ka surga tak ulama ngomongna di dia ieu dia ieu ngan meme ka dieu di dia heula sarua teu aya deui nu goblok lah kipahru ari kitu mah asal iman bae sageung ieu di neraka ge perhatikeun kula ngomong tukang mabok tukang zina paeh keur mabok jeung keur zina asal mawa iman pasti asup surga asal mawa iman sedengkeun tukang mabok tukang zina teu geura tobat modalna teu mawa iman komo eta mah tukang zina tukang mabok maka kalah hewa ka kiai bicara ke kiai budak ulah mabokan bae ulah budak zina bae kakalah nyerekanan ka kiai bener teu contoh misalnya tempat minuman keras di wilayah Malingping atau tempat jabla di wilayah Malingping dibasmi ku kiai Haji Didin dengan kawan-kawan kakalah hewa ka kiai Haji Didin tak nu kitu diancam ku Rasulullah modarna teu mawa iman Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah mudah-mudahan orang maut mawa netepan dina iman sinareng Islam oleh karenanya di sini semuanya orang beriman betul bangga tidak jadi orang beriman bersyukur tidak jadi orang beriman hebat tidak jadi orang beriman oleh karenanya siap jaga iman siap bela iman siap pertahankan iman takbir sallu ala nabi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallam secara tadi guys akhlaknya Nabi tadi betapa pedulinya Rasulullah kepada umat maka tolong kepada ulama kepada terutama ulama dan kiai kepada aparat dan pejabat peduli terhadap umat dan pengetahuan. Saya telah paham maksud pengetahuan di sini. Apakah pengetahuan di sini adalah suatu ilmiah, ilmu sains atau pengetahuan ilmu agama? Ilmu agama. Maksud ilmu agama di sini, ibu bapak sakali deui. Sagagah-gagahna penceramah ulah mun kelas biasa, kelas abuya jeung abuya ya. Mual bisa ngabejar beaskeun hukum agama terkecuali kiai setempat. Kenapa? Karena waktunya sempit. Ya nanti itu dibahas diulas di kampung. Namun saya akan sedikit menyentil soal hukum, soal pengetahuan saya.
ilmu pengetahuan apakah bisa dijadikan hukum? Tidak bisa. Ilmu pengetahuan, ilmu sains, apakah bisa dijadikan hukum agama? Tidak bisa. Kenapa? Karena menentukan hukum agama, halal, haram, makruh, sunnah, jaiz, itu bukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Tetapi ingat, pengetahuan di sini terfokus pada sainsnya, tetapi harus kepada dalil Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Betul? Jadi walaupun menurut ilmu pengetahuan A, tapi menurut ilmu agama B, maka kita ikuti B. Saya kasih contoh. Andaikan nanti ada dokter meneliti bahwa daging kambing lebih berbahaya daripada daging babi, misalnya, lebih bermanfaat daging babi daripada daging kambing. Nah, hukum ini, pengetahuan ini tidak bisa dijadikan standar hukum agama sehingga kambing haram, babi halal. Paham? Kenapa? Karena kita akan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, akan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, akan membekkan yang dibekkan oleh Allah, akan mengakan apa yang diakan oleh Allah. Terlepas buktinya tidak ada urusan. Itu bagi kita. Contoh, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ketika ada perempuan, awas, ini berkaitan dengan saya ini. Ketika ada seorang perempuan dicerai oleh suaminya dengan cerai rojai, satu ataupun dua, maka si perempuan tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sebelum melewati 3 kali suci. Betul? Terlepas dari pendapat mazhab lain, kudu di situ istirot apakah tuhur, apakah haid. Kita ambil Syafi'iyah, tuhur, betul? Yaitu suci. Ingat ibu, lamun hiji awewe ditalak kusalakina kalawan tolak rojai hiji ataupun 2, maka temenang kawin deui kalalaki anu sejen lamun can beak idah 3 kali suci. Beda jeung bain, karena bain kubra itu ada permasalahan-permasalahan gitu. Kenapa permasalahan? Salah satunya tidak boleh menikah dengan laki-laki tersebut terkecuali ada muhalil. Betul? Nah, itu lepas makanya adi fokus karena hiji jeung 2. Apa alasannya? Yuk kita lihat. Alasan, salah satu alasan yang dikemukakan adalah libara'atir rahmi, untuk membebaskan, memastikan bahwa rahim perempuan tersebut tidak lagi ada sperma suaminya ataupun laki-laki yang menceraikannya. Betul? Artinya naon? Geus moal rendah. Karena lamun geus tilu sucian dijamin eta awewe moal rendah kudu memeh tilu sucian. Pertanyaan, lamun ayeuna karena zaman canggih, ingat salah satunya adalah memastikan tidak akan ada hamil lagi, sehingga ketika menikah dengan yang lain di bawah 3 sucian, maka timbul pertanyaan, eta si eta anak nu itu apa anak nu ieu? Betul? Tapi dengan 3 sucian tidak akan ada pertanyaan anak nu apa anak nu itu, pasti anak nu ieu. Jelas? Ayeuna secara keilmuan awewe diimplan reuneuh moal hamil moal yakin tah eta awewe anu diimplan dicerai ku salakina ku sebab cek ilmu pengetahuan moal reuneuh, apakah harita kena bisa langsung kawin dengan saja? Tidak bisa. Betul? Tidak bisa. Tapi kan itu masih memungkinkan. Baik, ayeuna loba penyakit datang ke awewe, diangkat rahimna. Betul?
ayat awewe reunah dina indung suku kan reunah dina dipican rahimna hamil mau oleh awewe pasti mau hamil betul. Nah ketika awewe anu diangkat rahimna ku dokter dipastikan tidak akan hamil, apakah begitu dicerai dia bisa menikah langsung? Tidak bisa. Benar? Tidak bisa. Contoh lagi, sekarang lagi rame di Indonesia aya edan kurang setan nuntut keturunan batur pakai tes DNA. Betul? Bahwa para habaib lain turunan Kangjeng Nabi. Ibu bapak, seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan Wahabi, bahkan Syiah, golongan yang lainnya pun, ulama yang disebut ulama, tidak ada satupun yang mengingkari, tidak ada satupun anu nolak habaib eta turunan Nabi. Tidak ada yang menolak bahwa habaib itu turunan Kangjeng Nabi. Aya oge jelema nu edan kurang setan di tahun 90-an ngaranna Murad Sukri, akidahna Jabariyah, fikihna terkontaminasi Wahabi. Mana contohnya ieu nu muludan, ieu kabeh ahli neraka. Nah soalnya karena ieu teh ngalakukeun bid'ah. Sedangkan di zaman Kanjeng Nabi ayat hadisnya, sahabat, besok akan hari ulang tahun aku ya, yuk kita tiup lilin, yuk kita tablik akbar, ayatnya di dia. Nah cek maranehna ieu urang nu kumpul dina mulu dan rajaban ahli neraka. Geblek teh. Cek Ibnu Hajar ieu urang nu di dia insyaallah jadi ahli surga. Cek Syekh Nawawi insyaallah jadi ahli surga. Kira-kira ikut Ibnu Hajar apa ikut Murad Sukri? Ayo, cek Murad Sukri orang bisa kali neraka ya. Cek Ibnu Hajar orang ahli surga. Ikut Ibnu Hajar apa ikut Murad Sukri? Ibnu Hajar apa Murad Sukri? Yakin? Ikut Ibnu Hajar yakin? Cek Ibnu Hajar Habib eta turunan Kangjeng Nabi. Cek Syekh Nawawi turunan Kanjeng Nabi. Cek Imam Murtadha Az-Zabidi, Imam As-Samarqandi, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Sakhawi mengatakan Habib adalah turunan Kanjeng Nabi. Ngancek si Murad Sukri Habib eta lain turunan Nabi. Ikut Ibnu Hajar apa ikut Murad Sukri? Ayo, ikut Ibnu Hajar apa ikut Murad Sukri? Berarti lamun ikut Ibnu Hajar, Habib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tidak ada satupun ulama yang mengingkari, tidak ada satupun ulama yang menolak, saudaraku, bahwa para habaib sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Tapi kami hayang nanya Kifaru, ai eta Habib anu gara reblek misalnya ieu, aya mah Habib anu geblek, eta turunan Nabi lain. Anak incu kiai itu kabeh jadi kiai. Ayah anak kiai jadi biong motor. Ayah anak kiai tukang backup mobil. Ayah anak kiai anu malingan jauh. Bener tuh? Apakah aku pada maling jauh? Apakah aku pada backup mobil? Eta teh lain anak kiai. Tetap anak kiai. Ngan sanajan anak kiai moal diturutan ai maling mobil mah. Sanajan Habib ait cager mah ulah diturutan. Makanya cek Kanjeng Nabi baheula, hei umat Islam, lamun bener mana cinta ka Allah, cinta ka aing, ahibbu ahla baiti li hubbi Nabi. Cintai ahli baitku, cintai keturunanku, itu berarti tafsiran. Cintai keturunanku karena kalian mencintai aku. Jadi orang mencintai Habib eta, mencintai turunan Nabi eta bukan karena mereka, tapi karena Nabi. Kan suka anu kieu lah kami maki paru ai Habibna bener mah turek dihormati, ai Habibna geblek mah moal. Salah. Berarti kalau begitu mencintai seseorang karena benar dan salah. Sedangkan mencintai turunan Nabi tidak karena benar dan salah, melainkan karena cinta kita kepada Nabi. Contoh kecil kieu lah. Orang boga guru kiai
kiai orang anak loba, orang dikeluarkan ku guru titah mukim di imah jadi kiai lah ya orang. Dina hiji waktu santri orang bebeja, abah cau abah dituar di ala buahna kusaha tuh kumang anu anak guru abah. Pertanyaan ka kiai, eta anak guru nu nuar cau urang rek dikapulisikeun apa rek dihampura? Jawab. Rek dikapulisikeun apa rek dihampura? Lain orang setuju ke anak guru maling jauh lain. Lain orang ngamenangkeun anak guru maling jauh lain. Tapi karena penghormatan orang, kecintaan orang kepada guru orang, betul. Bukan kita setuju Habib yang tidak benar, bukan kita senang dengan Habib yang tidak benar, tapi karena penghormatan dan kecintaan kita kepada Nabi. Ka guru gak bisa, kunaon ka Nabi bisa. Paham? Jelas? Jadi mencintai turunan Nabi bukan karena benar dan salah. Ngan lamun bener tambah kecintaan anak, lamun salah cukup cintai baik, ulah ditambah-tambah. Contoh model kieu, urang boga Quran butut, misalnya ya, anggap dia Quran butut. Geus beak linggeuh biakana. Dibaca teu kabaca, ditincak ja Quran, bener teu? Kumacarana ulah dibawa, ulah dibaca, ingkeun dina penting. Supaya ulah katincakan, ulah dibaca. Andaikan ada Habib yang mohon maaf, andaikan jelek perangainya, jelek perilakunya, ya jangan digauli, jangan dideketin. Masih banyak Habib yang baik, masih banyak Habib yang jadi ulama, betul. Jadi hati-hati, kita mencintai mereka karena kita cinta kepada Nabi. Timbul pertanyaan, lain kifaru muliaan ulama apa muliaan Habib? Astagfirullahaladzim. Eta pertanyaan juga aja, padahal geblek. Contoh kia pertanyaan, sok orang Cilangkahan, manfaat keneh jeli apa manfaat keneh mata? Sehingga ayah orang Cilangkahan abdi maki pahru los teuing teu boga jeli ge asal boga mata hayu ngacung saha. Atawa kieu abdi mah los teuing teu boga mata ge asal boga ceuli saha sok ngacung. Ayo mulai. Kenapa? Karena kita tahu ceuli manfaat mulia karena dedengeanana, bener teu? Mata manfaat mulia karena dedeleuhanana. Ulama terhormat karena warisan Nabi, habaib terhormat karena turunan Nabi. Jadi jangan dipilih salah satu meninggalkan yang lainnya, harus dipilih dua-duanya. Kenapa? Tadi dijelaskan, kalau kita hormat habaib, tidak hormat ulama yang khurujuna minad dunya bighairi iman, maka kita akan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Naudzubillah. Begitu pula sebaliknya, kita memilih ulama menghinakan turunan Nabi, menghinakan habaib, mata jahiliyah, payahna dalam keadaan jahiliyah, temawa iman. Kumaha supaya bawa iman, supaya cager bawa saduana, cintai habaib, cintai ulama, hormati ulama, hormati habaib. Hadu nu mana nu dituturkan nu bener. Habib salah ulah dituturkan, kiai salah ulah dituturkan. Betul? Jadi nuturkan mah lain ka kiai, nuturkan mah lain ka habaib, nuturkan mah kanu bener. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wa innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan tidak ada ketaatan untuk mengikuti makhluk yang maksiat kepada Allah. Di dalam maksiat kepada Allah tidak ada ketaatan. Tapi ketaatan kita pada seseorang harus karena berdasarkan benar dengan sesuai aturan Allah Subhanahu. Jadi siap cintai habaib, siap cintai ulama, siap hormati ulama, siap hormati habaib. Takbir. Percaya kula kan eta mah. Pasti urang dia hormat ulama, hormat habaib. Nan buktina kula batahun-tahun teu ka dieu, baheula asal nyorang ka dieu baheula. Nya. Tahun 2013 atau 2014 lah. Nya. Baheula. Kalau alam tesasa 2011 lah, 2011 zaman Ahmadiyah kene, zaman Ahmadiyah, perang Ahmadiyah, kula baheula ka dieu. Nah ayeuna ka dieu deui, batahun-tahun kula, mungkin puluhan tahun, mungkin belasan tahun teu ka dieu. Bener?
Eta begitu kula turun di mobil, disambut make solawat. Padahal kula lain kiai santri kene, kula dicium tangan jadi gubah gabing 3 kali. Cium tangan bolak-balik, makanya kula make cincin 3 kenca ieu Bu. Lain di katuna soal bisi nyogot, lain kenal. Di gubah gabing 3 kali datang kanu abah ka panitia segala ditawarkeun dahar, minuman, teh, kopi, susu kalian susu kantung ditawarkeun ka kula. Nuna palsi kan digantung kan? Ayo kali mah ditagokeun, ayo ibu dari kemana sih pamikirana? Ditawarkeun ka kula, ku abah ku panitia. Hatur nuhun jazakumullah, mudah-mudahan dibalas ku Allah lipat ganda kabagusan dunia dan akhirat. Ngan ulah kieu, ka kula nu satahun sakali ge teu datang ka dieu, teu bisa ngabejare beaskeun wudu jeung salat jeung sajabana. Dihormat begitu luar biasa, bulak balik cium tangan oge. Kunaon ai ka kiai setempat, kunaon ai ka ustad setempat, batur hayang ngopi ge waktu ngaji ditanyain sorangan. Ieu urang dieu nyaho wudu, nyaho salat, rukun salat wudu ti kiai di dieu, lain ti ceramah lain. Ieu urang dieu nyaho halal, nyaho haram, nyaho bener, nyaho salah ti ulama kiai ustad di dieu, lain ti anu ceramah lain. Kunaon aya nu ceramah dicium tangan 3 kali bolak-balik. Kopi ge dipanggieun babara rupa. Ai guru sorangan hayang ngopi ditanyieun sorangan. Waktu ngaji mawa termos nampan, dina nampan aya gelas, teh, kopi, susu, sendok, rokok, sabungkus, kucuk. Ustaz bisa kopi nyieun bae nya. Kunaon seserian terjadi gitu. Atuh geura pikiran. Ya, ulama dimanapun kapanpun harus dihargai, dihormati. Betul. Kenal atau tidak kenal sebagai ulama harus dihormati. Tapi ingat, ustadz setempat, kiai setempat, ada 2 hak yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kenapa? 1, hak sebagai ulama. 2, hak sebagai guru. Saudara. Jadi lamun nu jauh 3 kali bolak-balik, kiai setempat 7 kali bolak-balik cium tangan. Lecet hanya udah leuh. Intinya hargai, hormati kiai setempat, muliakeun kiai setempat, ulah ngalalawurakeun ka kiai setempat. Lamun bener orang cinta ka Allah, moal bisa lamun teu melalui Kanjeng Nabi. Moal bisa orang nyampe ka Nabi lamun teu melalui para ulama kiai. Artina orang tengah zamanan jeung Nabi, nguping teu ka Nabi, ningali teu ka Nabi, ayeuna aya pewarisna, beutetan pewarisna ulah dihewaan. Iya maka kiai jika kana ucap budu. Nah, nak kiai eta masa kalak-kalak teuing haram kabeh. Ai sia ieu bagaimana hayang haram bae. Jadi sekali lagi saya tanya, siap hormati kiai setempat? Siap cintai ulama setempat? Siap hargai ustaz setempat? Siap ikut komando ulama? Takbir! Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi kesimpulan nanti acara mulai dan iya
kieu sim abdi nyuhunkeun umat Islam bersatu ikut komando ulama dan habaib. Siap umat Islam bersatu, siap ikut komando ulama dan habaib, siap bela agama, siap bela negara. Takbir, sallu ala nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Abah hapunten teteh sama tadi kenapa pada teras ka Jawa Timur. Mungkin video anas berkah selamat, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.